Ivana Beatrice lahir di Solo pada 30 Agustus 1993. Ia adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Ia baru mulai menginjak Jakarta sejak masa kuliah. Ivana berhasil memperoleh berbagai penghargaan dalam kejuaraan akuntansi selama masa kuliahnya. Ivana Beatrice ternyata seorang Binusian loh. Ia mengambil jurusan akuntansi di Binus University. Yuk simak wawancaranya untuk mengenal Binusian ini lebih lanjut. Akhir-akhir ini sih biasa mahasiswa tingkat akhir ngurusin skripsi. Jadi kuliah udah tinggal 1 hari. Jadi tinggal cuman masuk seminggu sekali sama skripsi aja sih. Mungkin ke orang kayak mikir akuntansi itu lebih ke ngitung-ngitung angka gitu kan, terus tabel-tabel, jurnal-jurnal. Cuman kalau kebetulan aku ambil penjurusan audit. Jadi dia bisa lebih banyak ngomongin tentang harusnya sebuah perusahaan tuh kayak gimana jalannya, sesuai etisnya tuh kayak gimana, terus manajemennya juga kayak gimana, jadi nggak murni semua tentang angka gitu sih. Mungkin kebanyakan kalau dari jurusan akuntansi larinya pengennya ke KAP dulu sih. KAP itu kayak public accountant gitu, jadi yang buat audit-audit gitu kan, itu salah satunya. Atau mungkin kalau akuntansi kan luas kan ya, jadi mau di perusahaan manapun juga bisa sih. Ya banyak kan ya lari ke perusahaan gitu sih. Kayaknya mau nyoba untuk masuk ke KAP juga, cuman mau coba ambil konsultan. Pertama sih mungkin di sini tuh kayak kampus yang IT banget gitu, kayak semuanya tuh lebih menjurus ke IT gitu lah ya. Jadi paling nggak kuper-kuper banget, nggak gaptek-gaptek banget kalau sama teknologi. Itu yang pertama, yang salah satu alasan kenapa aku join di sini gitu. Selain itu tadi kayak kulinernya gitu. Kalau datang ke Binus tuh kayak satu lingkungan tuh semuanya ada. Mau beli komputer ada, mau beli baju juga ada yang jual. Terus makanan juga banyak banget, kayak di tiap kayak gangnya tuh bejubel isinya makanan semua gitu kan. Jadi macam makanannya tuh banyak banget. Terus satu lagi yang paling bikin maksudnya kayak nggak nyesel masuk ke Binus itu, ini mungkin personal sih, kayak toilet Binus tuh termasuk bersih, dan itu kayak agak susah dicari kalau di universitas yang lain mungkin. Dan itu yang salah satu yang menurut aku penting sih, bikin maksudnya bukan betah di kampus sih, kayak nyaman gitu juga belajar di sini. Kebetulan kan join organisasi kan. Kalau di sini organisasi itu juga didukung penuh sama kampus gitu. Jadi seru sih, terus kayak anak-anaknya juga jadi banyak temen kan kalau dari organisasi kan. Kalau di sini kayak diutamain jangan cuman kuliah aja, tapi kayak organisasi juga. Dan kalau ngikutin itu sih pasti temennya banyak sih kayak gitu. Jadi enaknya sih kalau di Binus kan kita gedungnya nggak per fakultas kan ya. Jadi mau kenal sama fakultas apapun tuh ada, bukan cuman akun-akun doang gitu, enggak, tapi bisa kenal sama IT, psikologi, dan yang lain-lain gitu. Mungkin kalau ngelihat gitu kayak aku orangnya kan kayak cerewet gitu kan, terus kayak belajar dan segala macam. Cuman kayak aku tipe yang kalau misalnya, ini mungkin kayak beberapa juga tahu sih, kalau mungkin anak sekelas aku juga tahu, kalau aku udah diem sebentar aja gitu pasti kayak gampang ngantuk, gampang bengong, gampang tidur. Itu sih yang biasanya kayak suka di kelas bikin kayak gak fokus gitu kan. Selain itu juga doyan makan, jadi cocok nih di Binus nih, banyak makanan gitu kan. Jadi makan bisa bolak-balik, kayak tiap istirahat bisa pergi keluar untuk cari makan gitu, cepat laparnya. Terus apalagi ya, cengeng juga, kayak kalau nonton drama-drama Korea gitu-gitu, kayak ya kayak cuman iklan-iklan gitu aja juga bisa kayak ya gampang nangis gitu deh. Kalau hobi sih apa ya, hobi makan sama tidur sih. Aduh babi banget ya, pokoknya kayak lebih itu sih. Mungkin kayak
kadang lebih pilih untuk tinggal di rumah gitu daripada kayak kalau pergi terlalu rame gitu, nggak gitu suka sih. Jadi kalau misalnya pergi kayak udah lebih dari 5 orang, 7 orang gitu kayak udahlah gue nggak usah ikut deh gitu. Kayak lebih mungkin bukan tipe orang yang terlalu suka rame-rame gitu. Kalau di sini aku asli Solo, jadi di sini aku tinggal di Binus Square. Kalau dari Binus Square sih, sebenarnya tempatnya bagus sih, bersih juga kan, kayak toiletnya toilet luar, tapi maksudnya tiap hari kan dibersihin gitu, jadi oke aja. Itu salah satu hal yang krusial juga gitu. Terus enak sih, tempatnya bersih, aman gitu. Cuman agak susahnya agak jauh kan dari kampus. Tapi walaupun ada shuttle kan jadi nggak fleksibel gitu. Kalau mau bolak-balik juga jadi lama karena shuttle, terus jalannya kecil, macet ya jadi lama gitu. Itu sih paling kalau di Binus Square, tapi overall oke kok. Kan kalau di rumah kan ada pasti maksudnya kayak kalau ngekos tuh kan sendirian, literally sendirian gitu kan. Pernah kayak kelas jam 7.20 gitu kan. Kayak jam 7.20 baru bangun gitu. Itu kan kalau di rumah kan kayaknya nggak mungkin kan karena ada orang lain kan. Kalau di sini ya gitu deh. Terus pengalaman ya kayak ke kampus cuma cepet-cepet mandi minyak wangi langsung berangkat gitu. Itu karena kan kayak dosennya juga killer juga kan waktu itu ya kayak ya udahlah daripada ntar nggak dapet nilai atau apa mending tetap berangkat aja gitu. Mungkin pertama semuanya pasti itu sih dari orang tua sih, kan jauh-jauh di Jakarta kan, jauh-jauh di Jakarta, terus udah mahal, semua kan di sini juga mahal, jadi kayak kalau males tuh kadang kayak nggak enak gitu sama orang tua, kayak mereka kan juga pantau prestasi juga, kalau nggak masuk ntar nggak dapet maksudnya kayak pelajarannya, terus nanti jadi nggak ngerti atau apa, paling biasanya itu sih sama biasanya sih ini sih karena dari kecil mungkin udah kayak diminta untuk apa-apa tuh di ininya sama nilai gitu misalnya kayak kalau mau ini nilainya harus bagus dulu, kalau mau ini nilainya harus bagus dulu, kayak dari situ udah kebentuk gitu. Kalau gue males ntar nilai gue jelek terus jadi gak dapet apa-apa gitu di sini, jadi kayak ya udah kebawa sih. Kayaknya sih pasti mau kerja dulu sih, tapi ada niatan juga buat lanjut S2, tapi nanti kayaknya setelah kerja dulu. Udah sih, udah ada bayangan gitu mau lari kemana, bukan mau lari sih, kayak mau lanjut kemana gitu. Iya, kayak akuntansi juga. Memang nggak akuntansi banget sih, lebih kayak bukan yang angka-angka banget, tapi lebih yang tadi kayak aku bilang konsultan gitu sih. Kalau misalnya kita lagi capek atau misalnya kan kadang ini nih hal yang paling mungkin yang kayak unik dari perkuliahan, semua tuh kadang nggak akan sesuai sama yang kita pengenin kan, kayak mungkin nilai juga kita udah kerja udah belajar mati-matian masih dapat jelek karena dosen dan segala macam. Cuman jangan jadiin itu, jangan kita jadi korban gitu. Kalau misalnya memang kebetulan dosennya kayak susah dicari, ya kita yang harus usaha cari dia mati-matian gitu. Kalau misalnya dosennya susah ya jangan terus kayak dosennya susah terus ya udah nilainya jelek ya udah gitu. Jangan jadi korban kayak gitu, tapi carilah, pasti ada caranya buat capai tujuannya gitu. Cuman ya harus belok sana sini mungkin kayak gitu.